Baik Mbak Kiki, mungkin bisa diceritakan perjalanan Mbak Kiki sebagai seorang pengamat isu sosial Universitas Indonesia itu seperti apa sih Mbak Kiki? Oke, terima kasih. Saya itu saat ini menjadi dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Saya mulai mengajar itu awalnya menjadi asisten dosen. Udah cukup lama, mungkin sekitar tahun 95-an saya mulai menjadi asisten dosen. Lalu sekitar tahun 2006 saya menjadi dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Minat saya selama ini memang lebih banyak tentang komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, dan isu-isu tentang anak muda atau youth issues, kira-kira seperti itu. Kalau untuk background pendidikan Mbak Kiki, boleh nggak Mbak Kiki diceritakan sedikit dulu bersekolah? Saya itu kuliah S1 di Departemen Ilmu Komunikasi, lalu di program sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, lalu saya menamatkan S2 saya juga di Departemen Ilmu Komunikasi, dan saat ini saya menjadi mahasiswa di program S3 Ilmu Komunikasi juga. Dan dari S1, S2, S3 di UI? Di UI terus ya, betul. Ya. Kalau kita flashback sedikit nih, waktu SMA dan SMP nih, dulu sekolahnya di mana, lalu apakah dari SMP atau SMA sudah memiliki ketertarikan di dunia komunikasi? Oke, terima kasih. Saya menghabiskan waktu di SMP itu di Bogor. Nama SMP saya SMP Budi Mulia di Bogor, dan saya menghabiskan pendidikan saya di SMA itu SMA Regina Pacis Bogor. Jadi saya memang lahirnya Sukabumi, tapi saya besar di Bogor dan menamatkan pendidikan S1, S2, dan mau S3 ini lebih banyak di Universitas Indonesia. Tapi memang waktu itu saya memang tertarik dengan kondisi bagaimana saya bisa berinteraksi sama orang. Ketika saya SMP, saya mengikuti basket dan pramuka waktu itu. Kemudian di SMA, saya lebih banyak urusannya itu dengan kegiatan menarik kreasi kami menyebutnya. Kemudian juga tampil di bekerja di bidang OSIS waktu itu. Tapi memang kondisi-kondisi yang berikutnya ketika saya kuliah, saya lebih banyak memang menghabiskan waktu untuk melihat bagaimana orang berkomunikasi dengan sesamanya. Awalnya sih ketika saya ingin masuk ke perguruan tinggi di S1 di program sarjana, saya tidak terpikir untuk mengambil ilmu komunikasi awalnya. Tapi saya melihat bahwa tampaknya apa sih yang membuat orang lain mau berinteraksi? Kenapa orang mau berkomunikasi? Dan ketika ada konflik, bagaimana mereka menghadapi konflik? Dan itu yang membuat saya menjadi tertarik dan mau menekuni ilmu komunikasi lebih lanjut. Dan harus saya akui, tahun 1990 saya masuk ke UI sebagai mahasiswa S1, saya jatuh cinta dengan ilmu komunikasi sampai sekarang. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti memang dulu dari awal SMA atau SMP atau SMA itu belum ada kepikiran untuk masuk ilmu komunikasi, tapi ada ketertarikan mengarah ke situ ya. Betul. Nah, hal apa sih Mbak Kiki yang membuat ketertarikan itu muncul? Ada nggak suatu peristiwa yang terjadi sehingga Mbak Kiki berpikiran, aduh kok menarik ya ini? Saya kalau ditanya apa sih yang membuat saya katakanlah jatuh cinta dengan ilmu komunikasi, saya harus akui bahwa saya dulu itu kan ada di era di mana saya itu senang mendengarkan dongeng. Dan ketika orang itu berdongeng dengan ekspresi-ekspresi yang luar biasa ya, ketika dia ketakutan dia menggunakan ekspresi muka tertentu, dia sedang takut. Ketika dia berteriak sukacita atau lepas dari sebuah tekanan, ekspresinya juga berubah. Lalu saya menganggap ini profesi tukang dongeng itu keren banget waktu itu. Lalu dalam perjalanan berikutnya saya lihat orang bermain film, karakter yang berbeda muncul dari peran sehari-hari dia tanpa berakting sama sekali. Jadi saya melihat bahwa kok orang bisa menjadi orang lain yang berbeda, itu kenapa ya? Dan saya melihat dia punya kemampuan memformulasikan pesan yang berbeda sesuai dengan peran-peran atau karakter dia pada konteks tertentu. Dan itu membuat saya kagum bahwa suatu hari saya pengen jadi kayak begitu gitu. Memang saya akhirnya tidak menjadi tukang dongeng, tidak menjadi aktor atau aktris, tapi saya harus akui bahwa ketika saya ngajar di depan kelas, berdiskusi dengan mahasiswa, saya membawakan karakter-karakter tertentu di depan mereka. Jadi itu membuat saya merasa saya juga berakting sebenarnya pada skala tertentu, dan kebetulan peran saya berakting itu ditunjang dengan kapasitas saya sebagai orang yang senang dengan ilmu komunikasi dan mengamati perilaku tertentu dari interaksi sosial di masyarakat kita. Kira-kira seperti itu. Baik, selama Mbak Kiki menjadi pengamat isu sosial nih, isu atau fenomena apa nih yang paling menarik bagi Mbak Kiki? Oke. Satu atau dua isu? Ya, saat ini kan disertasi saya membahas tentang seksualitas, khususnya tentang sexting dalam
interaksi orang yang sedang berpacaran. Secara sederhana, sexting itu adalah proses berkirim info teks bermuatan seks. Dan buat saya itu sangat erat dengan dunia anak muda. Jadi buat saya, ketertarikan saya memahami anak muda ini seperti apa, kemudian bagaimana perilaku yang mereka tampilkan, yang seringkali mungkin dianggap berlawanan ya sama orang-orang dulu atau generasi sebelumnya, atau termasuk orang yang katakanlah rebellious gitu pada skala tertentu. Buat saya itu justru menariknya mereka, bahwa mereka meskipun sepertinya badannya masih kecil atau mungkin ya mereka udah berusia tertentu gitu, tapi cara bagaimana mereka mengekspresikan sesuatu itu buat saya kompleks, berwarna, dan perlu dipahami lebih lanjut sih kenapa mereka seperti itu. Dan buat saya menariknya adalah mereka berani mengekspresikan hal-hal yang mungkin dianggap oleh generasi sebelumnya, adalah generasi yang dulu, yang katakanlah generasi saya, ini perilaku yang mungkin nggak sopan, mungkin tabu. Tapi justru mereka itu adalah orang-orang yang justru melihat sesuatu tidak dengan kacamata yang tabu. Dan kadang-kadang itu buat mereka bisa mengeksplorasi sesuatu pada titik tertentu dengan cara-cara yang bagi saya menarik untuk diamati lebih lanjut. Seperti itu. Kalau isu atau fenomena yang menurut Mbak Kiki sulit nih untuk diamati atau dijelaskan, itu isu apa sih Mbak Kiki? Sebenarnya memang beda konteks anak muda, beda isunya. Maksudnya gini, saya nggak punya data tentang bagaimana perilaku sexting remaja di desa. Saya nggak punya tuh datanya. Saat ini saya punya data untuk melihat bagaimana perilaku sexting mereka, misalnya nih di konteks di masyarakat atau kota besar atau urban setting. Itu yang bisa kelihatan. Lalu yang berikutnya lagi, mereka punya dimensi warna yang beragam tentang berbusana, tentang cara berpikir, kemudian mau pacaran atau enggak. Terus kalau misalnya mau pacaran atau enggak, nanti ada drama-drama berikutnya membuat mereka mau atau tidak mau pacaran. Dan kadang-kadang di titik tersebut, saya harus akui dari beberapa perbincangan saya dengan mereka saat saya mewawancari mereka, kadang-kadang kan isu penting buat mereka adalah mereka dipercaya, mereka diterima, bahwa apa yang mereka pikirkan itu valid, apa yang mereka pikirkan itu real adanya. Belum lagi dengan isu tentang kesehatan mental yang membuat situasi jadi makin lebih kompleks lagi. Saya harus mengatakan bahwa di usia sekarang maksudnya ketika anak-anak ini mulai eksis sebagai remaja dalam tanda kutip yang bergerak ke dunia perkuliahan, kalau kita bicara isu kesehatan mental, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin nggak terlalu nggak terlalu jadi perbincangan yang dekat atau gampang dicerna. Tapi di kalangan mereka, isu kesehatan mental adalah isu yang sekarang itu sama pentingnya dengan isu punya pasangan, busana, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara misalnya mungkin 20 tahun yang lalu mungkin ya, atau 30 tahun yang lalu, isu kesehatan mental satu hal yang masih berbau stigma. Di kalangan mereka, karena mereka jauh lebih terbuka. Itu bisa katakan kalau di perbincangan mereka di Twitter dan media sosial lainnya, bahwa mereka melihat isu kesehatan mental dan situasi yang dekat dengan kehidupan mereka tanpa mereka harus menjudge ya. Seperti itu kira-kira. Oke, baik Mbak Kiki. Selama Mbak Kiki berkarir sebagai dosen dan juga pengamat isu sosial, pernah nggak sih mengalami benturan-benturan nih dari pihak yang mungkin tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mbak Kiki, dan bagaimana sih Mbak Kiki menyikapi benturan tersebut? Oke. Sebenarnya kalau misalnya ada benturan atau enggak, mungkin ada dan pasti ada. Tapi memang posisi saya kadang-kadang saya memahami itu sebagai kritik terhadap apa yang saya pilih untuk jadi bahan penelitian saya. Tapi di luar itu semua, ketika ini menyangkut kemanusiaan begitu ya, saya akan jalan terus tuh pada titik-titik itu. Perbedaan pendapat saya kira hal yang wajar. Tapi bahwa ketika orang nggak boleh ngomong karena ini harusnya isu ini nggak boleh diangkat, rasanya sih di sini kami cukup terbuka ya untuk mengangkat isu-isu seperti itu. Cuman memang ketika misalnya membicarakan isu seksualitas begitu ya, tetap saya perlu berhati-hati pelan-pelan supaya orang juga nggak merasa kenapa itu harus diangkat misalnya seperti itu. Atau juga bisa tentang isu kesehatan mental. Beberapa orang kan kadang-kadang menganggap isu kesehatan mental itu nggak ada, itu mereka aja yang melebih-lebihkan situasinya. Nah itu saya memang tetap perlu pelan-pelan mengatakan ke mereka bahwa cara pandangnya nggak kayak gitu. Tapi ngomong dengan Leon misalnya mungkin saya bisa leluasa, tapi untuk orang yang lain mungkin saya perlu pelan-pelan karena memang nggak mudah. Pendekatannya beda. Betul, karena beda orang, pendekatan komunikasi tentu saja berbeda. Gitu. Oke, Mbak Kiki, terakhir nih Mbak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas nih. Ada nggak sih pesan khusus dari Mbak Kiki untuk masyarakat? Saya sih berharap Indonesia itu
masyarakat Indonesia atau ya remaja dan siapapun kita itu punya sikap lebih terbuka dalam menerima satu fenomena yang baru. Lebih terbuka dalam arti ya nggak menghakimi, nggak menjudge. Coba lihat dulu dari sisi mereka. Coba pahami dulu ini gejala apa sih gitu. Jadi kita nggak terjebak dalam situasi bahwa ketika orang rame-rame menuding ini itu, kita juga harus ada di posisi itu. Tapi ketika ada misalnya ada pelecehan, ada kekerasan, ya kita mudah-mudahan posisinya sama ya untuk mendukung bahwa harusnya nggak ada korban, harusnya semua orang punya akses yang aman untuk menyuarakan ekspresi-ekspresi mereka. Kira-kira seperti itu pesan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Kiki atas waktunya. Selamat pagi. Pagi. Oke.